Perkenalkan, nama saya Raisya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif pada perkembangan peserta didik. Sebelumnya, teori kognitif adalah pendekatan psikologi yang menekankan bahwa belajar merupakan proses internal aktif dalam memahami, menyimpan, dan juga mengolah informasi. Perkembangan kognitif merupakan proses perubahan kemampuan berpikir seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Kemampuan kognitif mencakup proses mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan, serta menggunakan informasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Pemahaman mengenai perkembangan kognitif sangat penting bagi para pendidik karena peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang berbeda sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Oleh karena itu, guru tidak dapat memberikan metode pembelajaran yang sama kepada semua siswanya. Guru perlu memberikan bagaimana cara siswa berpikir agar materi yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Dalam kajian perkembangan kognitif, terdapat dua tokoh utama yang sangat berpengaruh, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui proses konstruksi pengetahuan secara aktif oleh seorang anak. Artinya, anak bukan hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu sensori motor, berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan juga gerakan fisik. Tahap kedua ada praoperasional, pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa, gambar, dan juga simbol. Namun, cara berpikir mereka masih egosentris. Mereka cenderung melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri dan belum mampu memahami perspektif orang lain. Tahap ketiga adalah operasional konkret. Terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih membutuhkan benda atau situasi yang nyata. Misalnya, mereka lebih mudah memahami konsep matematika jika menggunakan benda konkret seperti balok, kancing, ataupun gambar. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal, yang dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai mampu berpikir secara abstrak, melakukan penalaran ilmiah, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan atau hipotesis. Selain Jean Piaget, terdapat tokoh lain yaitu Lev Vygotsky yang memberikan sudut pandang berbeda. Jika Piaget lebih menekankan perkembangan individu, maka Vygotsky menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, kemampuan berpikir anak berkembang melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang dianggap lebih mampu. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development yang biasa disingkat ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan siswa secara sendiri dan juga kemampuan yang dapat dilakukan siswa dengan bantuan orang lain. Dalam proses ini, guru memberikan suatu dukungan yang disebut scaffolding. Dukungan tersebut diberikan secara bertahap sehingga siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Sebagai contoh, ketika seorang siswa belum mampu menyelesaikan soal matematika sendiri, guru dapat memberikan petunjuk langkah demi langkah. Setelah siswa mampu mulai memahami konsepnya, bantuan tersebut mulai dikurangi sedikit demi sedikit sampai siswa mampu mengerjakan soal secara mandiri. Jika kita melihat kondisi di sekolah, teori Piaget dan Vygotsky masih sangat relevan. Banyak guru yang menggunakan media konkret untuk siswa sekolah dasar karena sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Di sisi lain, pembelajaran kelompok, diskusi, dan juga tutor sebaya merupakan perkembangan teori Vygotsky yang menekan interaksi sosial. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam dari teori kognitif yang sudah dijelaskan tadi.
Pertama, teori Piaget itu sering dianggap terlalu menekankan faktor usia. Dalam kenyataannya, perkembangan kognitif seperti setiap anak tidak selalu sama. Ada anak yang mampu berpikir abstrak lebih cepat, sementara ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup sangat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua, teori Piaget ini dinilai kurang memperhatikan pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Padahal cara berpikir anak dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berbeda. Disinilah teori Vygotsky melengkapi kelemahan tersebut dengan menekankan pentingnya interaksi sosial. Yang ketiga, perbedaan perkembangan anak zaman sekarang dan juga zaman dahulu. Pada teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, belum dibahas mengenai perkembangan teknologi digital yang saat ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Anak-anak sekarang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan internet, media sosial, dan juga kecerdasan buatan. Kondisi ini membuat cara berpikir mereka dan cara belajar mereka berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah bagaimana tantangan penerapan teori kognitif itu sendiri jika diterapkan di kelas. Dalam praktiknya, guru sering menghadapi kelas dengan kemampuan yang sangat beragam. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada pula yang membutuhkan bantuan lebih banyak. Kondisi ini menuntut guru untuk menerapkan pembelajaran yang fleksibel dan berdiferensiasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, penting dipahami bahwa perkembangan kognitif tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan akademik, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan juga merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa teori Piaget dan Vygotsky memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir terjadi melalui tahapan tertentu, sedangkan Vygotsky menunjukkan bahwa interaksi sosial memiliki peran besar dalam membantu perkembangan tersebut. Namun, sebagai calon pendidik, kita tidak boleh hanya menerima teori secara apa adanya. Kita perlu mengkritisi dan menyesuaikannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Sekian penjelasan saya mengenai teori kognitif pada perkembangan peserta didik. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.